Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Syahjalal Al-Farisi. Teman-teman bisa panggil saya Alfa. Saya mahasiswa akuntansi di Universitas Dianuswanoro akan memberikan materi pembelajaran akuntansi perusahaan dagang melalui video. Dikarenakan masih adanya wabah COVID, saya mencoba memberikan video animasi supaya pembelajaran bisa menjadi mudah. Semoga teman-teman selalu dilindungi dari segala hal yang buruk dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama keyakinan masing-masing. Selesai. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian perusahaan dagang. 2. Mampu memahami karakteristik perusahaan dagang. 3. Mampu menyebutkan rekening-rekening yang di dalam perusahaan dagang. 4. Mampu menjelaskan pengertian dari rekening-rekening. 5. Mampu membedakan rekening yang ada dalam perusahaan dagang. Dan 6. Mampu mencatat transaksi ke buku jurnal umum perusahaan dagang. 7. Mampu menjelaskan pengertian jurnal di perusahaan dagang. Selamat menyaksikan teman-teman. Akuntansi perusahaan dagang. Apa yang dimaksud akuntansi perusahaan dagang? Perusahaan dagang merupakan suatu kegiatan usahanya melakukan suatu pembelian barang untuk dijual kembali tanpa adanya proses produktivitas, mengolah atau merubah bentuk. Secara umum, proses dagang merupakan proses yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Ciri perusahaan dagang. Pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagang. 2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Dalam pencatatan akuntansi terdapat akun persediaan dan konsumen. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. 6. Tujuan utama mencari laba dengan cara menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Jenis perusahaan dagang. 1. Berdasarkan produk yang diberdayakan. A. Perusahaan dagang barang produksi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan produk bahan baku, raw material, seperti kayu gelondongan dan mesin gergaji. B. Perusahaan dagang barang jadi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan sebuah produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dipergunakan manusia, seperti buku, mesin cuci, dan lain-lain. 2. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat. A. Perusahaan dagang besar atau wholesaler, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli suatu produk dari pabrik dalam jumlah yang besar. Perusahaan kemudian menjual barangnya dengan volume penjualan yang cukup besar, contohnya grosir. B. Perusahaan dagang perantara atau middleman, yaitu suatu perusahaan yang membeli barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang, contohnya subgrosir. C. Perusahaan dagang pengecer atau retailer, yaitu suatu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen bisa membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita lihat di lingkungan kita, contohnya warung, kios, dan swalayan. Transaksi yang sering terjadi di perusahaan dagang. A. Pembelian barang dagang merupakan kegiatan membeli barang dagang
dari pihak lain, baik toko, perorangan, maupun perusahaan. B. Retur pembelian dan potongan harga adalah perusahaan mengembalikan barang ke penjual karena perusahaan menerima barang dagang dalam keadaan rusak atau tidak sesuai pesanan. C. Retur penjualan dan potongan harga adalah pengembalian barang yang tidak sesuai atau rusak oleh pembeli. D. Potongan pembelian. Potongan atau cash discount diberikan penjual kepada pembeli atau perusahaan pada pelunasan sebelum jatuh tempo. E. Potongan penjualan diberi oleh penjual atau perusahaan untuk meningkatkan omset pembelian dan diberikan kepada pembeli yang melunasi sebelum jatuh tempo. F. Beban angkut pembelian merupakan biaya pengangkutan barang dagang dari gudang penjual ke pembeli, dapat dibebankan oleh pembeli atau penjual. G. Beban angkut penjualan terjadi pada saat penyerahan barang FOB destination point. Syarat ini ditanggung oleh penjual. H. Penjualan barang dagang penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit. I. Persediaan barang dagang adalah barang dagang yang masih ada dan belum terjual. Persediaan barang dibagi menjadi dua, yaitu persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir, dan dicatat dengan bukti memorial. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum. A. Penjualan tunai. Dalam pencatatan transaksi penjualan tunai, kas bertambah di debit dan penjualan di kredit. B. Penjualan kredit, yaitu transaksinya piutang dagang bertambah di debit, penjualan di kredit. C. Potongan penjualan, pencatatan transaksi, yaitu kas bertambah di debit, potongan penjualan di debit, dan piutang dagang di kredit. D. Potongan pembelian, yaitu utang dagang berkurang di debit, potongan pembelian di kredit, kas berkurang di kredit. E. Retur penjualan secara kredit. Pencatatannya yaitu retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit. F. Retur penjualan secara tunai, yaitu pencatatannya retur penjualan di debit dan kas di kredit. G. Pembelian tunai. Pencatatan transaksinya yaitu pembelian bertambah di debit, kemudian kas berkurang di kredit. H. Pembelian kredit, yaitu pembelian bertambah di debit, utang dagang bertambah di kredit. H. Retur pembelian kredit. Pencatatan transaksinya yaitu utang dagang berkurang di debit, retur pembelian di kredit. I. Retur pembelian tunai, yaitu kas bertambah di debit, retur pembelian di kredit. J. Beban angkut pembelian secara kredit. Pencatatan transaksi, yaitu pembelian bertambah di debit, beban angkut pembelian bertambah di debit, utang dagang bertambah di kredit. K. Pelunasan utang dagang. Pencatatan transaksi yaitu utang dagang berkurang di debit, kas berkurang di kredit. L. Penyetoran uang tunai dan barang dagang ke modal. Pencatatan transaksi yaitu kas bertambah di debit, persediaan ditambah di debit, modal berkurang di kredit.
M. Pengambilan barang dagang untuk kepentingan pribadi. Pencatatan transaksinya yaitu private debit dan persediaan berkurang di kredit. N. Pembayaran beban angkut penjualan secara tunai. Pencatatan transaksinya yaitu beban angkut penjualan di debit, kas berkurang di kredit. Syarat pembayaran dalam jual beli. A. N/30. Artinya pada syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah terjadinya penyerahan barang dan jumlah yang harus dibayar adalah jumlah akhir yang tertera dalam faktur. B. 2/10 N/30. Artinya dengan syarat ini pembeli akan diberikan potongan 2% apabila membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, sedangkan waktu pembayaran paling lambat adalah 30 hari. Angka 2/10 artinya 2 adalah persentase diskon dan 10 adalah batas paling lambat diskon, dan N/30 adalah batas akhir pembayaran faktur. C. EOM atau end of month. Artinya dengan syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan berjalan. D. N/10 EOM. Artinya dengan syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapatkan potongan. Jurnal khusus. Jenis jurnal khusus dibagi 4. Pertama, jurnal pembelian, di mana tempat mencatat pembelian barang secara kredit. Jika jurnal dibuat berlajur-lajur, maka selain pembelian, barang dapat juga dicatat sebagai perlengkapan dan peralatan. 2. Jurnal penjualan adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat penjualan kredit barang. 3. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat pengeluaran tunai barang dagangan. 4. Jurnal pemasukan kas adalah jurnal yang diperuntukkan untuk mencatat seluruh penerimaan kas. Manfaat jurnal khusus. Yang pertama, mempermudah pembagian kerja. 2. Memudahkan pemindahan bukuan ke akun buku besar. 3. Memungkinkan pengendalian internet yang lebih baik. Posting jurnal khusus buku besar dan pembantu. Rekapitulasi jurnal khusus. Sebelum posting ke buku besar dilakukan, perlu dibuat rekapitulasi jurnal khusus ke buku besar. Rekapitulasi jurnal khusus merupakan penjumlahan keseluruhan nilai yang terdapat dalam kolom jurnal khusus dan mengelompokkan akun yang didebitkan atau kredit sebelum dipindahkan dalam akun buku besar. Buku besar merupakan kumpulan transaksi-transaksi selama periode berjalan yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar digolongkan menjadi 2, yaitu akun real yang meliputi harta, utang, dan modal, dan akun nominal yang terdiri atas pendapatan dan beban. Posting ke buku besar pembantu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai nama pemasok atau pelanggan beserta perubahannya secara terperinci. A. Buku besar pembantu piutang merupakan buku besar yang digunakan untuk mencatat setiap piutang berdasarkan nama pelanggan. B. Buku besar pembantu utang merupakan catatan terperinci mengenai utang berdasarkan nama pemasok. Contoh tabel buku besar yaitu terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit kredit, saldo, debit kredit. Karakteristik kelompok akun. Karakteristik dari akun secara skematis dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pertama, harta. Harta jika bertambah akan didebit dan bila berkurang akan dikredit. Utang sebaliknya,
Jika utang bertambah akan dikredit, berkurang di debit. Modal akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit dan akan berkurang di debit. Beban akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit. Prive akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit. Harta yang dimaksud di atas adalah seperti kas yang masuk ke dalam perusahaan, yang bila bertambah akan di debit dan kas yang akan berkurang akan di kredit. Utang yang dimaksud tersebut adalah perusahaan memiliki utang kepada perusahaan lain. Kemudian modal adalah suatu harta di mana awal dalam pembentukan perusahaan. Pendapatan yaitu adalah sesuatu kas yang masuk yang disebut pendapatan dari penjualan. Kemudian beban adalah beban yang ditanggung oleh perusahaan seperti kas yang keluar, yaitu seperti beban listrik, beban air. Prive adalah persediaan atau harta untuk keperluan dirinya sendiri. Karena karakteristik dari akun ini tidak akan berubah selama dalam penjurnalan. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui karakteristik dari akun-akun secara skematis tersebut. Harga pokok penjualan. Pendapatan utama pendapatan dagang adalah hasil penjualan dan beban utama adalah persediaan barang dagang serta beban-beban lain yang berhubungan dengan usaha memperoleh persediaan tersebut. Rumusnya HPP adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Contoh tabel harga pokok penjualan yaitu terdiri dari persediaan awal barang dagang di debit, kemudian pembelian, beban ongkos pembelian yaitu ditambahkan, kemudian ada retur pembelian dan potongan pembelian yaitu ditambahkan, kemudian dikurangkan dengan pembelian dan beban ongkos pembelian dan jadi jumlah pembelian bersih ya, kemudian ditambahkan persediaan awal, kemudian hasilnya dikurangi dengan persediaan akhir dan timbul HPP. Neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang memuat saldo akun-akun buku besar dalam satu periode akuntansi. Pengecekan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kolom debit dan kredit neraca saldo. Penyusunan neraca saldo. Neraca saldo disusun berdasarkan saldo akun buku besar dalam periode yang bersangkutan, yang terdiri dari kode, nomor akun, nama akun, kolom debit dan kredit. Berikut adalah contoh tabelnya. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun real dan akun nominal agar menunjukkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Akun-akun yang disesuaikan yang pertama yaitu piutang tak tertagih, yang itu beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang di kredit. 2. Penyesuaian perlengkapan, yaitu beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. RPX sebesar perlengkapan yang dipakai, bukan perlengkapan yang masih tersisa.
Penyusutan aktiva tetap lain tanah, yaitu akunnya beban penyusutan titik-titik di debit, akumulasi penyusutan titik-titik di kredit. Kemudian beban yang belum dibayar, akunnya yaitu beban titik-titik di debit, titik-titik yang masih harus dibayar di kredit. 5. Pendapatan yang belum diterima, yaitu titik-titik yang harus diterima di debit, pendapatan titik-titik di kredit. Beban dibayar di muka. Jika membayar dicatat sebagai harta atau pendekatan raja, yaitu beban titik-titik di debit, titik-titik dibayar di muka di kredit. RPX biaya yang sudah terpakai atau terjadi pada periode yang terlewat. Jika membayar dicatat sebagai beban, titik-titik dibayar di muka di debit, beban titik-titik di kredit. RPX tersebut adalah sebesar pendapatan yang belum diterima. 7. Pendapatan diterima di muka. Jika membayar dicatat sebagai harta, yaitu akunnya titik-titik diterima di muka di debit, pendapatan titik-titik di kredit. RPX yang dimaksud adalah biaya yang sudah terpakai atau terjadi pada periode yang terlewat. Jika membayar dicatat sebagai beban, yaitu akunnya pendapatan titik-titik di debit, titik-titik diterima di muka di kredit. RPX yang dimaksud adalah sebesar pendapatan yang belum diterima. Persediaan barang, yaitu ikhtisar laba rugi di debit, persediaan barang dagang awal di kredit, persediaan barang dagang akhir di debit, dan ikhtisar laba rugi di kredit. HPP. Pada persediaan awal barang dagang, jurnal penyesuaiannya yaitu HPP di debit, persediaan barang dagang di kredit. RPX yang dimaksud adalah jumlah persediaan awal. Kemudian persediaan akhir periode dipindahkan ke debit persediaan barang dagang, yaitu persediaan barang dagang di debit, HPP di kredit. RPX yang dimaksud adalah jumlah persediaan akhir. Jurnal penutup. Jurnal penutup. Dalam jurnal penutup, akun real tidak perlu ditutup karena perkiraan tersebut berkaitan dengan beberapa periode akuntansi. Yang harus ditutup adalah akun nominal, karena perkiraan tersebut hanya bersifat sementara dan pada akhir periode akuntansi berikutnya memiliki saldo 0. Jurnal penutup yang harus dibuat yaitu pertama, jurnal untuk menutup pendapatan. A. Memindahkan perkiraan pengurangan penjualan yaitu retur penjualan dan pengurangan harga serta potongan penjualan, yaitu akunnya penjualan di debit, retur penjualan dan pengurangan harga di kredit, potongan penjualan di kredit. B. Menutup perkiraan penjualan bersih, yaitu akunnya penjualan bersih di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Menutup pendapatan non-operasional, misal pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Contoh akunnya yaitu pendapatan sewa di debit, pendapatan bunga di debit, dan ikhtisar laba rugi di kredit. Jurnal untuk menutup beban. Yang pertama yaitu memindahkan perkara pengurangan pembelian yaitu retur pembelian dan pengurangan harga serta potongan pembelian. Retur pembelian dan pengurangan harga di debit, potongan penjualan di debit, pembelian di kredit. B. Menutup perkiraan pembelian bersih, yaitu akunnya ikhtisar laba rugi di debit,
Kemudian pembelian di kredit. C. Menutup pendapatan operasional dan non operasional lainnya, yaitu akunnya ikhtisar laba rugi di debit, beban sewa di kredit, dan beban gaji di kredit. 3. Jurnal untuk menutup ikhtisar laba rugi. A. Jika perusahaan memperoleh laba, yaitu akunnya ikhtisar laba rugi di debit, kemudian modal di kredit. B. Jika perusahaan mengalami kerugian, yaitu akunnya modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Jurnal menutup privo, yaitu akunnya modal di debit dan privo di kredit. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah metode akuntansi yang membalik jurnal penyesuaian khusus yang dibuat pada akhir periode lalu. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode dan menjadi jurnal untuk sisa transaksi rutin. Biasanya ada 4 macam transaksi, yaitu pertama, beban yang dibayar di muka. Jika beban tersebut pada di saat dicatat sebagai beban. 2. Beban yang masih harus dibayar. 3. Pendapatan diterima di muka jika pendapatan tersebut pada saat dicatat sebagai pendapatan. 4. Pendapatan yang masih harus diterima. Kertas kerja. Kertas kerja merupakan alat bantu dalam memudahkan penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Kertas kerja dibuat setiap akhir periode akuntansi. Penyusunan kertas kerja bertujuan untuk memudahkan laporan keuangan, memudahkan menemukan kesalahan, serta mengelompokkan dan merangkum informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sebelum penyusunan laporan keuangan formal. Oke, saatnya latihan pendalaman. Di sini ada pertanyaan, yaitu yang pertama, pada akun apa harta dan benda bila bertambah? Kedua, apa yang dimaksud dengan EOM? Ketiga, tujuan neraca saldo. 4. Sebutkan rumus mencari HPP. 5. Sebutkan pencatatan akun penjualan tunai dan penjualan kredit. Kalian bisa memikirkan lebih dahulu jawabannya, yaitu 1. Pada akun apa harta dan beban bila bertambah? Jawabannya, harta dan beban bila bertambah akan masuk pada akun debit, dan bila berkurang akan masuk pada akun kredit. 2. Apa yang dimaksud dengan EOM? EOM atau end of month artinya jatuh tempo pelunasan utang dagang adalah pada akhir bulan berjalan. 3. Tujuan neraca saldo. Neraca saldo diperlukan untuk mengetahui kebenaran informasi keuangan suatu perusahaan. 4. Sebutkan rumus mencari HPP. Jawab, yaitu HPP dicari dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. 5. Yaitu sebutkan pencatatan akun penjualan tunai dan penjualan kredit. Seperti yang sudah dijelaskan di video, yaitu penjualan tunai itu pencatatan transaksinya yaitu kas bertambah di debit, penjualan di kredit. Kemudian penjualan kredit, piutang dagang bertambah di debit, penjualan di kredit. Sangat mudah kan teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan tubuh kita selama pandemi ini. Sebelum mengakhiri videonya, jangan lupa untuk memberikan pendapat di Google Form yang telah disediakan ya teman-teman.